pasukan tim Macan Kemayoran asuhan Danur Windo. Ya, kita lihat susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Danur Windo. Ada sejumlah nama baru yang diturunkan sebagai starter. Kita lihat di sini ada Zuhendar, kemudian ada Ramdhani Lestaluhu. Tidak ada nama Bambang Pamungkas di sana, tapi Dan PSMS Medan di bawah pelatih Rudy William Kelces. Ya, kita bisa melihat bagaimana kembali formasi ofensif yang diturunkan oleh pelatih Rudy Kelces. Dan seperti biasa akan diandalkan Mario Costas didukung oleh Octavianus, Zada dan juga Eli Aiboy. Kita bisa melihat 4-2-3-1, formasi yang sangat ofensif yang juga diterapkan melawan Persitara Jakarta Utara. 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim ini didominasi oleh Persija Jakarta dengan kemenangan 3 berbanding 1 kemenangan PSMS. Ini dia babak pertama Persija melawan PSMS Medan dari Stadion Gajayana, Malang. Sebuah peluang langsung tercipta melalui tendangan langsung yang cukup keras. Dilayangkan oleh Zada, masih berada di atas mister gawang Hendro Kartiko. Ya, kita melihat Zada langsung mencoba untuk mencetak gol di menit-menit awal. Kita tahu pemain yang satu ini memiliki tendangan yang cukup keras dan juga merupakan top scorer dari tim PSMS Medan dengan total raihan 10 gol. Ismet Sofian. Hermana Banda. Fabio Lopez yang dituju. Namun dibuang saja. Tampaknya oleh Edi Sibung. Firjanka, pemain yang sempat dikabarkan tidak mengikuti latihan bersama Persija. Ismet Sofian dibayang-bayang oleh Otto Maniani. Masih Ismet. Kembali kandas tangan Persija Jakarta. Steban Gilen. Kostas. Otto Maniani. Cepat kita lihat. Masih Otto. Kali ini dikandaskan oleh Hermana Banda. Bonario Astaman. ya cukup agresif apa yang diperlihatkan oleh para pemain PSMS Medan. Dan memang ini yang dituntut oleh pelatih Rudy William Kelces, karena tidak ada upaya lain bagi PSMS Medan kecuali memenangkan pertandingan ini jika mereka ingin selamat dari ancaman degradasi yang saat ini masih mengancam. Ini dia pemain yang juga pernah membela Persikota Tangerang. Bonario Astaman. Kembali ke Bonario. Dikandaskan oleh Kostas. Masih terus berusaha Greg Nwakolo. Ya, kita lihat di sini bagaimana Greg mampu mencuri bola tadi. Ya, kita melihat di sini melewati beberapa hadangan para pemain PSMS Medan. Ya, justru kita melihat para pemain PSMS Medan tampak begitu panik dan kebingungan untuk mematikan pergerakan dari Greg Nwakolo. Kita tahu bagaimana Greg tidak mampu mencetak gol dengan serangkaian peluang di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo. Tentunya sebuah ujian bagi Greg untuk kali ini mencoba berbuat sesuatu melawan PSMS Medan. Tendangan bebas bagi Persija, Aliuddin. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Aliuddin. Ismet Sofian maksud saya. Marcus Horizon, penjaga gawang berusia 28 tahun. Juga merupakan penjaga gawang timnas Indonesia. Kostas.
Oh, iya. Pelanggaran dilakukan pemain PSMS. Iya. Terhadap Greg Nokolo. Dari kita lihat Edi Sibung melakukan pelanggaran. Pierre Janka. Siap-siap Aliudin. Melebar ke kanan. Kembali ke Fabio Lopez. Otto Maniani. Pierre Janka. Esteban Gilen kembali ke Otto Maniani. Kostas kurang cermat, bola yang diberikan oleh Kostas maksudnya ke Zada, namun dipotong oleh barisan pertahanan Persija Jakarta. Greg Nwokolo kali ini Aliudin kembali. Oh, juga terjadi miskomunikasi antara pemain depan Persija, Ponario Staman. Ya, tampak kedua tim juga bermain agak terburu-buru. Bukan saja PSMS Medan yang memang berupaya untuk terus melakukan tekanan, tapi Persija sendiri pada saat mereka mendapatkan bola juga terlihat agak terburu-buru, dan ini yang membuat serangan yang mereka bangun akhirnya justru kandas di area pertahanan dari PSMS Medan. Fabio Lopez. Greg Nwokolo, masih Greg Nwokolo, berusaha melewati Edi Sibung. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Edi Sibung terhadap Greg Nwokolo. Ya, untuk kedua kalinya kita melihat Edi Sibung memang harus melakukan pengawalan yang ekstra ketat terhadap Greg Nwokolo. Sebelumnya juga Edi Sibung melakukan pelanggaran terhadap Greg. Namun pelanggaran yang kedua ini akhirnya membuahkan kartu kuning untuk pemain bertahan dari PSMS ini. Kembali menghasilkan tendangan bebas. Ismet Sofyan terlalu jauh melayang di atas mister gawang Marcus Horizon. Tendangan yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Ya, setelah absen cukup lama memang Ismet kembali diharapkan untuk bisa menjadi andalan utama bagi Persija Jakarta dalam melakukan upaya bola-bola mati. Dan apa yang dilakukan Ismet setidaknya kemarin sudah membuahkan hasil ketika dia menjadi penentu kemenangan Persija atas Delta Sidoarjo di menit-menit terakhir babak kedua. Ade Suhendar berpindah ke sisi sebelah kanan. Lepas penguasaan bola dari Persija Jakarta. Danan Puspito jauh ke depan. Esteban Gilen. Kembali ke Gilen. Zada, Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Rahmadani, Otto Maniani, kembali ke Zada maksudnya. Ya, kita melihat perbedaan permainan antara para pemain Persija dan juga PSMS. Bagaimana para pemain PSMS begitu cepat melakukan serangan ke jantung pertahanan Persija, sedangkan para pemain Persija kita melihat di sini Masih bisa dikejar oleh Otto Maniani di daerah pertahanan Persija. Kembali Leonardo Martin Zada, masih Zada. Oh, iya. Masih mengenai kaki Banda Herman, sebuah penetrasi dari Martin Zada. Ya, nyaris membuat gawang Persija ini terancam. Dalam tayangan ulang kita lihat. Ya, pelanggaran tampaknya yang baru saja dilakukan pemain PSMS Medan.
Ini dia bagaimana pergerakan dari Leonardo Martin Zada masih bisa dibaca oleh Ebanda Herman. Ya, kita tahu pemain yang satu ini memang merupakan kreator serangan bagi PSMS. Bukan hanya itu saja, kita tahu pemain ini juga sangat produktif, sering berada di posisi yang benar. Dan juga sangat penting bagi seorang Zada untuk memberikan suplai bola kepada Mario Costas yang bertindak sebagai single striker di pertandingan kali ini. Ismet Sofyan, Fabio Lopez yang dituju, dibayang-bayangi oleh Fadli Hariri. Ini dia Fabio Lopez, masih mampu melepaskan umpan ke tiang jauh. Ya, kita melihat perbedaannya antara Persija dan PSMS, bagaimana para pemain Persija yang di depan dipaksa untuk bekerja sendirian. Kita baru saja lihat bagaimana Fabio Lopez melepaskan umpan yang tidak akurat karena memang posisinya sudah begitu sempit. Tidak ada dukungan yang merata dari Greg ataupun dari Aliudin. Berbeda dengan PSMS, kita lihat di sini Costas yang mendapat dukungan yang cukup baik dari Eli Aiboy dan juga Leonardo Martin Zada. Mario Costas, Eli Boy, masih Eli. Ya, tampaknya apa yang dilakukan Eli Aiboy mampu dipatahkan oleh Adi Suhendar. Masih bisa dipatahkan Herman Abanda. Kembali Eli Aiboy. Pendek saja ke Edi Sibung. Eli Aiboy mengangkat bola ke kotak penalti. Iya. Ya, cukup baik. Sebuah keputusan yang menurut saya sangat tepat yang dilakukan oleh Eli Aiboy dengan langsung mengirimkan umpan ke mulut gawang. Di sana ada Gilen dan juga ada Zada yang sudah siap untuk menyambut umpan dari Eli Aiboy. Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Ottomanian yang dituju, namun dibuang saja oleh Ismet Sofyan. Ya, kita melihat tadi kembali aliran bola yang begitu cepat dari para pemain Medan. Beruntung bagi Persija masih ada Ismet Sofyan yang sedikit waspada sehingga bisa menyapu bola tersebut dari kejaran Octavianus Maniani. Esteban Gilen, Mario Costas, kembali ke Gilen. Costas, kerjasama dua pemain. Masih bisa dipatahkan oleh Ponario Astaman. Greg Nwakolo, Fabio Lopez, kembali digagalkan oleh Edi Sibung. Intercept yang sangat baik dilakukan oleh Edi Sibung. Ponario Astaman. Ini dia Greg Nwakolo, pemain yang berasal dari Nigeria. Dodi Cahyadi. Sebuah ironi tentunya bagi Persija melihat bagaimana menurunnya tingkat produktivitas seorang Greg Nwokolo memasuki putaran kedua. Pemain yang begitu rajin mencetak gol dan juga kita melihat tandemnya kali ini Fabio Lopez yang terakhir hanya mencetak gol melawan Persita Tangerang. Eli Boy mengangkat bola yang dituju adalah Ottomaniani. Offside, ada dua pemain PSMS Medan, juga ada Zada di depan. Ini dia pemain yang masih sangat muda, berusia 18 tahun, memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Benje Perjanka, salah satu pemain tua yang ada di Jarum Indonesia Super League, sudah berusia 34 tahun. Herman Abanda. Pierre Janka. Ada Ottomaniani dan juga Zada membayangi. Serta Costas di situ. Handball, Fabio Lopez. Kembali dikandaskan oleh Janka. Lebar ke kanan kali ini. Ramdhani Lestaluhu. Kembali ke Janka.
dibuang saja oleh Fadli Hariri. Ini dia pemain berusia 24 tahun Fadli Hariri mengawal dengan ketat pergerakan Fabio Lopez. Ponario Astaman. Janka lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Ke sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan terlalu deras. Ya, Gagal dikejar oleh Nwokolo. ya inilah yang menyulitkan para pemain depan Persija. Mereka dipaksa bekerja sendirian. Bola langsung diumpankan secara jauh dan kita melihat memasuki menit ke-15 belum ada satupun peluang dari tim Persija Jakarta yang bisa membahayakan gawang seorang Marcus Horizon. Iya, memang kalau kita melihat penampilan para pemain dari kedua tim, di sini bisa tergambar bagaimana kengototan yang diperlihatkan oleh para pemain PSMS ya dibandingkan dengan pemain-pemain Persija yang tampak hingga menit ke-15 ini saya melihat mereka tampak masih begitu santai dibandingkan dengan PSMS dan memang bagi PSMS karena mereka dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan ini maka agresivitas pun harus ditunjukkan untuk memberikan tekanan terhadap kubu Persija Jakarta. Setelah pertandingan ini, PSMS masih menyisakan 3 pertandingan lagi di pentas Jarum Indonesia Super League. Sebuah pertandingan yang tidak ringan bagi mereka, mengingat 2 diantaranya adalah merupakan tur maut ke tanah Papua melawan Persipura dan juga Persiwa Wamena. Sedangkan pertandingan lainnya akan menghadapi Sriwijaya FC. Gilen masih jauh di atas mister gawang Hendro. Tendangan keras yang dilepaskan oleh kapten ke-11 PSMS Medan, Esteban Gilen, pemain yang berasal dari Uruguay. Kita tahu pemain ini juga gemar mensupport serangan. Dan kita lihat tadi bagaimana tendangan Gien, meskipun keras, sangat disayangkan tidak terarah dan tidak menyulitkan seorang Hendro Kartiko. Pressure. Ottomaniani, cepat Ottomaniani melepaskan tendangan langsung. Iya, sangat baik. Tendangan kaki kiri yang dilepaskan oleh Ottomaniani. Dalam tayang ulang kita lihat sempat sedikit mengenai kaki dari Janka. Dan inilah yang membahayakan bagi Persija. Kita Iya. melihat bagaimana mereka bisa kehilangan bola begitu mudah. Pierre Njangka, kita tahu speed, kecepatan para pemain depan PSMS seperti kilat. Ponario Astaman, Ramdhani Lestaluhu, kembali Ponario, Aliuddin, Greg Wakolo, Ya, sangat tidak efektif. Satu upaya serangan yang dilakukan dan dibangun para pemain Persija. nyaris saja dicuri oleh Ottomaniani. Greg Wakolo, Ade Suhender kembali ke Greg. Herman Abanda. Ya, sebuah antisipasi yang kurang baik ya diperlihatkan oleh Lopez pada saat dia mengontrol bola dengan dada. Dia tidak menyadari bahwa ada marking yang dilakukan oleh pemain lawan dan dapat dengan mudah diintercept. Salah pengertian Zada dan juga Ottomaniani jatuh di kaki Ismet Sofyan. Pada pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta berhasil unggul tipis 1-0 melawan Delta Sidoarjo. Sedangkan tamunya PSMS Medan juga berhasil unggul dengan skor yang cukup telak 3-0 atas Persitara. Kekalahan Deltras dan juga Persitara membuat persaingan pada posisi degradasi kembali seru.
Ya, satu keunggulan kita melihat dari Persija bahwa lini belakang mereka masih cukup kokoh dengan adanya Abanda Herman, dan kali ini dengan masuknya Pierre Njangka. Leonardo Martin Zada. Oh iya, masih terlalu mudah untuk diantisipasi oleh Hendro Kartiko. Tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Zada. Sebuah keputusan yang tepat melihat bagaimana pertahanan Persija Jakarta begitu terbuka. Ya, memang beban dari Persija Jakarta dalam pertandingan kali ini memang jauh lebih ringan dibandingkan dengan beban yang dimiliki oleh PSMS Medan. Persija Jakarta relatif memang sudah aman karena memang sudah tidak mungkin lagi meraih gelar juara. Untuk bisa berada di posisi runner up juga mereka pun sangat berat, sehingga mereka praktis hanya bisa memperbaiki posisinya satu tingkat atau dua tingkat lebih bagus dari posisi yang ada sekarang ini. Fabio Lopez masih dipatahkan oleh Aun Karbini dan juga Edi Sibung. Herman Abanda, Ponario Astaman. Kembali Ponario. Pelanggaran Ottomaniani Ya, terhadap Ramdhani Lestaluhu. ya, kita melihat bagaimana agresivitas antara kedua pemain ini. Octavianus yang biasanya berada di lini depan mencoba menyulitkan para pemain Persija apabila mereka mengembangkan serangan. Dan Ramdhani, kita tahu pemain yang sangat jarang dipasang, tadi mencoba memberikan sebuah aksi impresif. Lagi-lagi tendangan bebas yang sangat keras dari Ismet Sofyan dipatahkan oleh Ottomaniani. Ya, dan tercermin bagaimana seorang Ismet seperti tampak bekerja keras dari menit awal, terus-menerus tidak lelah memberikan umpan ke lini depan. Namun juga kita melihat bagaimana sulitnya seorang Greg Nwokolo ataupun kali ini Fabio Lopez untuk lepas dari kawalan para pemain belakang PSMS Medan, Fadli Hariri. Kemudian juga kita lihat Edi Sibung cukup disiplin di menit-menit awal. Kembali kita melihat kehilangan bola Fabio Lopez. Dibuang oleh Fadli Hariri, kembali menghasilkan tendangan pojok bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan, wingback timnas Indonesia. Ini dia pemain yang berusia 29 tahun. Pelanggaran Banda Herman terhadap Marcus Horizon. Ya, tepat sekali. Kartu kuning diberikan wasit terhadap Abanda Herman. Sebenarnya kalau kita lihat dalam tayang ulang, justru yang menabrak sebenarnya Marcus Horizon karena dia yang memang menyongsong keluar. Ada tangan kita melihat dari Ya, seorang mungkin Abanda lebih Herman. lebih kepada pergerakan tangan yang tampaknya ingin meninju bola yang dilakukan oleh Abanda Herman yang akhirnya menyebabkan dia mendapatkan kartu kuning. Marcus Horizon, andalan timnas Indonesia. Aun Karbini. Elie Boy. Masih Eli. Usaha melewati Elie Boy, mengejar bola. Ya, kita lihat bagaimana peran seorang Elie Boy cukup berpengaruh terhadap permainan PSMS Medan. Di pertandingan sebelumnya pun melawan Persitara, Eli memberikan satu assist yang sangat sempurna di mana Leonardo Martin Zada mencetak gol ketiga. Masih jatuh di kaki Elie Boy. Mengangkat bola. Elie Ya. Boy. Kurang cermat tadi umpan tarik yang coba dilepaskan oleh Elie Boy. Ya, memang masih terlihat begitu monoton permainan dari Persija maupun dari PSMS Medan. Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Ya.
Ricardo Martin Zada menambah golnya menjadi gol ke-11 di Jarum Indonesia Super League. Ya. 1-0 bagi PSMS Medan. Kita lihat bagaimana kecepatan Martin Zada yang langsung merangsek memasuki area penalti, dan dengan ketenangan yang begitu tinggi dia melepaskan tendangan keras ke tiang jauh yang gagal dihalau oleh Hendro Kartiko. Ya, bagaimana dalam tayang ulang? Ya, kita melihat di sini ya bagaimana lini belakang Persija seperti kaget melihat umpan sodoran Mario Kostas yang Ya. sangat sempurna, dan juga kita melihat bagaimana Zada mampu mengelabui seorang Ponario Astaman sebelum melakukan penyelesaian yang begitu manis, begitu sempurna. Ya, kita juga melihat bagaimana Njaka terlambat untuk memotong pergerakan dari Zada, sehingga Zada lebih dulu melepaskan tendangan sebelum akhirnya Njaka mencoba untuk melakukan sliding. Serangan Persija. Greg Nwakolo disapu saja oleh Onkar Binyi. Elie Boy berhadapan dengan Danan Puspito. Ya, ini menarik ya, kita melihat ada juga sebuah nama besar yang dipertaruhkan Persija Jakarta di pertandingan kali ini meskipun bermain bukan di kandang sendiri. Otto Maniani. Menarik untuk melihat bagaimana respons dari tim Macan Kemayoran. Dan sangat penting juga peran seorang pelatih dan Nurwindo untuk menanggapi taktik, merubah ataupun juga memasukkan pemain inti lainnya. Iya, tampaknya kalau kita melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Dan Nurwindo, kita melihat tampaknya memang ada upaya lain atau ada target lain yang ingin dicapai oleh Persija, karena tim ini masih harus memainkan satu pertandingan yang sangat penting di ajang Copa Indonesia, dan tentunya ini adalah harapan satu-satunya bagi Persija untuk bisa menorehkan prestasi. Karena itu melakukan rotasi pemain tampaknya harus dilakukan oleh Dan Nurwindo. Elie Boy berusaha melewati Danan Puspito, melepaskan umpan. Elie Boy masih lemah, mudah saja bagi Banda Herman. Menarik juga kita melihat performa Danan Puspito yang tadi sebenarnya kehilangan bola. Oh, iya, sebuah Iya. tendangan yang tidak cermat dari Abanda Herman, nyaris saja membahayakan pertahanan dari Persija. Dan itulah yang terjadi sebelum gol PSMS Medan. Danan Puspito yang kehilangan bola, Iya. direbut oleh Eli yang memberikan umpan kepada Kostas yang akhirnya jatuh kepada Zada, di mana gol tercipta. Ya, kita melihat di sini bagaimana Greg Nwakolo begitu merana, begitu kesulitan berjuang sendirian. Iya, memang ketidakhadiran seorang Robertino Puliara dalam pertandingan kali ini memang cukup membuat tugas Greg ini menjadi lebih berat, karena memang dia sudah harus menguasai bola dari tengah untuk kemudian Iya. maju ke depan dan menyelesaikannya sendiri. Berbeda jika memang ada Robertino, setidaknya Greg bisa lebih bergerak leluasa untuk mencari celah dan menempatkan posisi, membuka ruang. Baik sekali kita melihat di sini Ponario dan akhirnya termakan oleh Esteban Guillen. Tidak juga mau ketinggalan seorang Ponario Astaman. Duel antara dua kapten kesebelasan, Ponario Astaman juga Esteban Guillen, kembali peluang bagi Persija Jakarta. Nyaris saja. Sebuah tendangan spekulasi yang cukup keras. Danan Puspito tampaknya. Iya, dari Danan Puspito. Ya, kita melihat ya bagaimana peran seorang Danan yang menggantikan Leo Saputra belum begitu efisien bagi pertahanan Persija Jakarta. Kita tahu bagaimana seorang Leo Saputra yang memang lebih disiplin berjaga daerah pertahanannya sendiri. Namun inisiatif yang baik juga tadi dari Danan mencoba berbuat sesuatu menembus dosa tentunya.
Ade Suhendar, Ya, pemain harus yang diakui masih bahwa berusia 26 tahun. pertarungan di lini tengah memang lebih banyak dimenangkan oleh pemain-pemain PSMS Medan, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk melakukan tekanan lebih dalam lagi ke jantung pertahanan Persija Jakarta. Mario Costas yang sempat diberitakan tidak dapat diturunkan pada pertandingan sore ini, akhirnya kembali diturunkan oleh Rudi Kelces, dan ini dia Danur Windo. Sebelah kirinya asisten pelatih Isman Jasulmei. Janka, Fabio Lopez, masih Fabio Lopez, Greg Nwakolo, Aliudin ngangkat bola. Ya, kita melihat tidak ada teman yang dituju di sana dan Fabio Lopez sedikit terlambat masuk ke kotak penalti. Dan memang harus dioptimalkan peran seorang Aliudin yang baru saja kita melihat memperoleh porsi bola yang cukup baik. Tendangan pojok yang kedua bagi Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Berbahaya. Oh, masih ada Marcus Horizon yang cukup sigap. Kita juga belum melihat peran yang diperlihatkan oleh Lopez yang diharapkan akan bisa menjadi goal getter bagi Persija, karena sejauh ini memang baru 2 gol yang diciptakan oleh Lopez, dan tentunya merupakan sebuah catatan yang kurang begitu bagus bagi seorang striker seperti Lopez. Ramadhani lepaskan tendangan. Ramadhani. Ya, Ya, kita melihat ini adalah reaksi dari Hendro, Iya, mungkin iya. yang begitu gusar akan pertahanannya yang tidak memberikan pressure, dan ini adalah kali kedua Betul. seorang pemain PSMS Medan setelah Zada, kali ini adalah Ramadhani yang memperoleh space yang cukup banyak untuk melakukan shooting. ya, Lihatlah ekspresi wajahnya. sangat keras tendangan yang dilepaskan oleh Ramadhani dan mengarah ke gawang. Tendangan pojok yang ketiga bagi PSMS Medan. Zada pendek saja ke Elie Boy. Masih Elie Boy berusaha melewati Ismet Sofyan. Gagal kali ini Elie Boy. Oh, iya. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Elie Boy terhadap Ismet Sofyan. Ya, Elie Boy kita tahu juga merupakan mantan pemain dari Persija. Ya, Robertino akhirnya diturunkan. Ya, kita lihat memang respons yang begitu instan dari pelatih Danur Windo memang menyadari kesulitan para pemain Persija untuk menguasai Iya. area suci lini tengah, sehingga mereka masukkan seorang Robertinho Pugliara yang sudah mencetak 4 gol dan juga sering menjadi penggerak dan juga kreator serangan Persija. Ya, tentunya dengan kehadiran Robertino, agresivitas serangan yang dimiliki atau yang dibangun oleh Persija ini akan jauh lebih Ya, tinggi. jelas, Karena memang betul. kalau Danur Windo terlalu berharap pada seorang Ade Suhendar, ini memang masih sangat susah ya, sangat sulit. Ya. Karena PSMS biar bagaimanapun adalah tim yang memiliki pengalaman sangat baik, karena selain di ajang ISL, PSMS juga menjadi wakil Indonesia di ajang Piala AFC. Danan Puspito ngangkat bola. Danan Puspito masih digagalkan oleh barisan pertahanan PSMS Medan. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Danan Puspito terhadap Elie Boy. Elie Boy telah memasuki usia yang ke-30 di tahun ini. Aun Karbini. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Aun Karbini. Pierre Janka. Banda Herman. Ismet Sofyan. Oh. Iya. Ramdhani Lestaluhu. Nyong Ambon. Leo Zada.
Ramadhani berusaha melewati barisan pertahanan, kembali ke Ottomaniani, lepaskan umpan Ottomaniani, masih ada Pian Janka. Oh. Ya, kembali kita melihat tepat sekali. Ini adalah kali kedua seorang Ramdhani Lestaluhu melakukan pelanggaran, dan kali ini juga cukup keras kita melihat. Iya, Ramdhani melakukan pelanggaran terhadap Ramadhani. Cukup familiar kedua nama ini. Stefan Gillen, Ottomaniani cukup baik. Baik sekali kita melihat visi dari seorang Esteban Guillen memberikan kepada Octavianus Maniani, namun masih ada seorang Pierre Njangka yang kali ini mampu beradaptasi secara baik di lini belakang. Sepak pojok yang keempat bagi PSMS Medan kembali dihadapi oleh Ottomaniani. Octavianus Maniani. Ya, Zada masih mengenai badan pertahanan Persija Jakarta. Peluang emas kembali diperoleh oleh Zada. Lepaskan tendangan yang sangat keras, masih membentur badan salah seorang pemain Persija. Ya, lagi-lagi ancaman yang sangat serius di mulut gawang Hendro Kartiko. Dan ini tentunya patut kembali menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persija Jakarta, karena memang ketajaman dari pemain-pemain PSMS, Zada, Kostas, dan juga bagaimana Eli Eboy yang rajin menusuk dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija, ini kerap kali memberikan ancaman yang sangat serius terhadap gawang Persija. Esteban Guillen, masih Guillen, dibayang-bayang oleh Pugliara, Zada, Ottomaniani, masih ada Robertinho Pugliara. Kurang cermat. Serangan balik Persija Jakarta juga tidak cermat. Aliuddin, Eli Boy, pelanggaran Leonardo Martin Zada terhadap Danan Puspito. Bonario Astaman, Greg Nwokolo, masih Greg berusaha melewati Edi Sibung. Aliuddin kali ini. Mario Kostas, pencipta 4 gol sejauh ini bagi PSMS Medan di Jarum Indonesia Super League. Kita Pemain melihat yang memang, baru saja masuk, Bung. ya, kita lihat memang dengan masuknya seorang Robertinho, serangan-serangan Persija tidak lagi menggunakan long ball passing, mereka lebih bermain kaki ke kaki. Dan apabila ini bisa terjalin secara sempurna, maka ada peluang tentunya bagi Greg ataupun Aliuddin yang saya pikir di sini lebih berpotensial melahirkan gol. Namun juga penting diperhatikan bagaimana peran seorang Fabio Lopez diperlukan untuk mengalihkan perhatian para pemain belakang PSMS Medan yang kita lihat di pertandingan kali ini begitu disiplin, berada di belakang terus. Pugliara, masih Pugliara ditempel oleh 2 pemain PSMS Medan. Akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Pemain berasal dari Argentina, Robertinho Pugliara. Arah bola ke Ottomaniani. Herman Abanda. Disapu saja oleh Abanda Herman. Oh, iya, tidak terlihat oleh wasit. Ponario tampaknya tadi tangan kanan Ponario sempat mengenai bola.
Ramdhani Lestaluhu, Ponario Astaman, kembali ke Ramdhani, melebar ke kiri, Greg Nwokolo yang dituju, Pugliara. Ya, kita lihat memang sudah ada sedikit perbaikan di permainan Persija. Robertinho memberikan warna lain dalam setiap serangan. Serangan mulai dibangun dari kaki ke kaki. Tapi tampaknya juga para pemain PSMS juga sudah mulai membentuk kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga tidak mudah juga bagi Greg Aliudin Lopez ditambah dengan seorang Robertinho untuk dengan mudah membongkar lini pertahanan PSMS Medan. Esteban Guillen kembali dipatahkan oleh Puen Janka. Ismet Sofyan kali ini. Ramdhani Lestaluhu kembali ke belakang, Puen Janka. Jarum Indonesia Super League tahun ini akhirnya menjadikan Persipura tampil sebagai kampiun. Danan Puspito mengangkat bola, masih ada Esteban Guillen, disapu saja oleh On Carbini, Robertinho Pugliara. Offside, Danan Puspito. Selain PSMS yang masih berada pada ancaman degradasi di klasemen sementara, juga menyisakan Delta Sidoarjo, Persita Tangerang, dan Persitara Jakarta Utara. Sedangkan PSIS Semarang sudah pasti terdegradasi tahun ini. Otto Maniani. Ya, kita lihat di sini intervensi dari seorang Ismet Sofyan cukup impresif meskipun kepalanya mengenai sepatu seorang Otto Maniani. Iya. Dan tidak mengerti di manakah seorang Abanda Herman ataupun Pierre Jangka pada saat Okto tadi mencoba melakukan penetrasi. Dan beruntung Ismet masih berani berubah posisi ke tengah. Ponario Astaman, Greg Nwokolo di kotak penalti PSMS Medan kali ini kembali mental serangan dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan, masih Ismet, cukup Ya, baik cekatan sekali. Ismet. Iya. Robertinho Pugliara, Aliudin, Ramdhani Lestaluhu, Fabio Lopez. Iya. Lambat kita lihat. Fabio Lopez memanfaatkan umpan yang tadi dilepaskan oleh Ramdhani. Kembali Ismet Sofyan mengangkat bola ke Fabio Lopez. Disapu saja oleh On Carbini. Mario Costas, Otto Maniani. Masih Otto, ada Puen Janka. Membayang-bayangi pergerakan Otto Maniani. Ya, kita lihat tampaknya Okto yang sedikit terganggu oleh postur tubuh seorang Pierre Jangka sehingga ia tidak mengejar bola. Ramdhani Lestaluhu, Fadli Hariri. Safety first nampaknya yang diutamakan oleh para pemain belakang PSMS Medan. Lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan PSMS Medan. Ismet Sofyan. Kembali ke Ismet Sofyan. Robertinho Pugliara kembali ke Ismet maksudnya, namun lebih dekat ke kaki Leo Zada. Ya, ini juga berkat ketidakcermatan dari Robertinho yang mencoba untuk memberikan umpan balik kepada Ismet Sofyan. Kerjasama yang belum sempurna antara Mario Costas dan juga Eli Eboy. Greg Nwokolo, namun dipotong oleh Aun Carbini. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan PSMS Medan. Danan Puspito, Greg Nwokolo. Kembali ke Danan Puspito. Oh, Pemain tanpa kompromi, Edi Sibung. ya tentunya juga harus diwaspadai bagi Edi Sibung sendiri karena dia sebelumnya sudah mendapatkan 1 kartu kuning.
Jangan sampai tentunya pelanggaran-pelanggaran berikutnya yang dia lakukan dalam upaya mematikan pergerakan pemain-pemain Persija akan justru berakibat buruk bagi dirinya dan tentu saja juga bagi timnya jika dia sampai mendapatkan 1 kartu kuning lagi. yang Tendangan berbuntut merah. bebas yang kelima bagi Persija di babak pertama. Ponario Astaman langsung ke depan gawang. Fabio Lopez ada di situ. Jatuh di kaki Leo Zada. Kurang cermat Leo Zada. Kembali ke Ponario Astaman. Ponario lagi. Masih Ponario mengangkat bola ke depan gawang. Sebuah tendangan langsung ke sarang Marcus Horizon. Masih sangat lemah, mudah saja bagi Marcus. Tersisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Tertinggal saat ini Persija dari PSMS Medan. Gol PSMS Medan tercipta melalui Leonardo Martin Zada. Greg Nwokolo bayang-bayang oleh Edi Sibung. Robertinho Pugliara. Masih Pugliara, Danan Puspito. Kembali ke belakang. El Capitano Ponario Astaman. Jauh ke depan. Kembali dipatahkan oleh Fadli Hariri. Banda Herman ke Henro Kartigo. Kembali ke Banda Herman. Setelah pada putaran pertama, kerap kali berganti-ganti puncak klasemen di Jarum ISL antara Persija dan juga Persipura. Saat ini memasuki putaran kedua, Persija Jakarta harusnya akhirnya mengakui keunggulan Persipura. Persija bahkan saat ini berada pada posisi kelima klasemen sementara. Jatuh Greg Nwokolo, bukan pelanggaran. Leo Zada. Masih Leonardo Martin Zada. Ottomaniani berusaha melewati Herman Abanda. Ottomaniani, Mario Costas, Elie Boy. Ya, baik sekali. Sebuah kerjasama segitiga antara Ottomaniani. Kembali Ottomaniani terlepas dan Ottomaniani. Zada! Ya. Sayang sekali. Sulit dipercaya dalam situasi di mana mereka sudah mampu berada di mulut gawang Persija. Kita lihat bagaimana upaya dari Ottomaniani. Ada Costas di sana dan ada Zada di sana, tapi penyelesaian yang terlalu terburu-buru membuat peluang yang dimiliki oleh PSMS terbuang percuma. 1-0 kedudukan sementara di babak pertama melalui gol yang diciptakan oleh pemain PSMS Medan Leonardo Martin Zada pada menit ke-24.